Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walihada, oleh karena itu ittafaqal ulama ala annahu idza urifa al-haq, sepakat para ulama apabila al-haq sudah diketahui, ya, la yajuzu taqlid ahadin fi khilafih, seorang tidak boleh taklid. Ya, misal masih khilaf panjang misalkan, ya, misalkan dulu masalah Ihya Uturat panjang. Kalau sudah diketahui bahwa Ihya Uturat itu afiliasinya kepada Ikhwanul Muslimin, Ahlul Bidah, ya sudah selesai. Al-Haq sudah diketahui. Jangan kamu malah ikut dengan al-batil. Lah ini annahu idza urifa al-haq, apabila sudah diketahui al-haq itu sudah diketahui, sudah jelas gamblang, maka enggak boleh seseorang taklid kepada tokohnya sehingga dia bertentangan dengan al-haq. Wa inna mutanaza'u fi jawaz taqlid al-qadir 'ala al-istidlal. Nah, atau ya masalah apa, misalkan masalah rokok, ya, dia mungkin ya dia bodoh atau apa. Kalau dia sudah tahu ini membahayakan, maka udah jelas. Masalah apa lagi misalkan? Masalah apa? Nah, permasalahan misalkan khilaf, tapi kalau dia sudah tahu al-haq, ya sudah, yang salah ditinggalkan. Jangan terus menerus membela kesalahan, jangan. Paham ini? Ya, karena berbahaya. Nah, yang dibolehkan taklid itu ketika dia enggak faham apa-apa. Paham enggak? Misalkan dia mu'alaf baru masuk Islam, atau walaupun muslim dari kecil, dia enggak paham agama. Salat, duduk tuh gimana, tahiyat itu apa, ini hukumnya apa, sunnah-sunnah salat. Dia masih ngikut-ngikut aja, ngikut baru gabung misalkan, kenal dakwah salaf. Lihat ikhwan gerakin jari, ya gerakin jari. Ditanya apa dalilnya, enggak tahu. Cuman dia enggak paham, baru. Ya. Mungkin kalau awal-awal labas, tidak mengapa dia ngikut. Tapi kalau dia sudah belajar, beda lagi. Belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun dia belajar, ya enggak boleh dia ikut-ikutan. Dia cari ini sumbernya mana, yang dhaif mana, yang sahih mana. Paham? Mafhum enggak? Ya. Nah, wa inna mutanaza'u fi jawaz taqlid al-qadir 'ala al-istidlal. Mereka berselisih pendapat tentang bolehnya taklid lil qadir 'ala al-istidlal, bagi orang yang mampu mencari dalil. Wa in kana 'ajizan 'an idhar al-haqq alladhi ya'lamu fa hadha yakun kama na'rifu anna din al-islam haqq wa huwa bain an-nasara. Sekarang kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kalau seandainya dia lemah an idharil haq, lemah, dia tidak bisa menampakkan al-haq. Paham enggak? Mau sholat jamaah lemah, redup,
lemah. Lemahnya kenapa? Karena malu. Mungkin dia tinggal di perkampungan ahlul ma'asi. Dia tinggal di mana? Di pemukiman orang-orang Kristen misalkan. Dia mau menampakkan al-haq, lemah, nggak bisa. Ada nggak yang jenis seperti itu? Banyak. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di sini, wa in kana ajizan an idhar al-haq alladhi ya'lamu. Kalau dia lemah, nggak mampu menampakkan al-haq yang dia sudah faham ini, hadza yakunu kaman arfa anna dinal Islam. Ini sama seperti orang yang sudah mengetahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak, tetapi dia tinggal bainan Nasara, di pemukiman orang-orang Nasara, pemukiman orang-orang Kristen di situ. Kan lemah nggak? Ya lemah, dia sendirian, lemah. Bagi istrinya mungkin pakai cadar. Wah, sudah ini lagi. Ribut lagi. Fa idza fa'ala dzalik ma yaqdir 'alaihi min al-haqq la yu'akhadh bima 'ajaza 'an. Coba penting ini ucapan Syekhul Islam. Ya, fa idza fa'ala ma yaqdir 'alaihi min al-haqq. Kalaulah seandainya dia bisa melakukan sedikit dari al-haq yang dia faham, yang ada ilmunya, yang dia faham. Ya, sedikit mungkin. Maka sisanya, coba perhatikan, la yu'akhadh bima ajaza'an. Maka sisanya, ya, dia enggak berdosa karena lemah, enggak bisa. La yu'akhadh bima ajaza'an. Ya, dia enggak berdosa terhadap yang dia enggak mampu. Karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang yang dia tidak mampu. Wa haulai kan Najasyi wa ghairihi. Ini sama seperti apa? Najasyi. Najasyi itu siapa? Najasyi itu siapa? Raja Najasyi yang tinggal di mana? Di pemukiman orang-orang Nasrani. Dia lemah, nggak bisa apa-apa. Dan yang semisalnya, ya, kaum muslimin dia mungkin dia di Yaman belajar, tahu-tahu pulang ke Amerika, pulang ke Inggris, pulang ke Perancis, ya lemah, nggak pakai jenggot lagi, nggak pakai jubah lagi, ya wes, hilang begitu saja. Kalau dia masih multazim, ya masih istiqomah, masya Allah. Ya, kalau sudah hilang, wah ini yang repot. Dan itu banyak yang seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Karena nggak sedikit, bukan satu dua. Ikhwan mungkin dari Prancis, dari Amerika, dari Inggris, dari mana, tinggal di Damaj misalnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belajar di Damaj di Yaman, pulang lagi awam lagi, atau minimal dia sholat, sisanya ya wis ala kadarnya. Paham gak? Nah, apa adanya seperti itu. Nah, dan ada banyak kejadian seperti ini, ada banyak. Kalau dia istiqomah, masya Allah, tabarakallah, dia bisa menjaga agamanya. Ya, kalau dia tinggalnya di pemukiman kufar, awam, ma'asi, ahli dzunub, ini yang diwaspadai, yang harus hati-hati. Karena penting. Ya. Karena ini juga bantahan terhadap pendapat yang mengklaim tempatnya ini paling suci. Ya. Ini termasuk bantahan walaupun sedikit.
Oh, pokoknya di luar jurumiyah maksiat semua. Terus di dalam jurumiyah, semua ibadah taat. Allahu a'lam. Ya. Ya walaupun mendukung biar lingkungan, ya tetap mendukung. Tapi jangan terlalu gulu, jangan berlebihan. Karena kisahnya siapa yang sudah kita, Salman Al-Farisi dengan siapa? Kisahnya siapa? Salman Al-Farisi sama siapa? Siapa yang ingat? Yang kemana? Yang ke Masjidil Aqsa. Siapa itu kisahnya siapa? Siapa ingat? Katanya apa? Busaid Al-Khudri wala man? Siapa? Abu Talha? Siapa? Al-Muhim antara Salman Al-Farisi dengan satu lagi sahabat mengajak tinggal di mana? Tinggal di mana? Palestina. Palestina itu di mana? Masjidil Aqsa. Ya. Dikatakan kepada beliau, mari kita tinggal di sini saja. Ya, tempat yang disucikan oleh Allah. Karena tempat yang disucikan itu di muka bumi ini ada berapa? Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Selainnya, tidak ada dalil. Ya, tidak maksum, tidak terjaga. Yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat di mana? Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur, dibantah. Sesungguhnya tempat itu tidak mensucikan seseorang. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amalannya. Amalannya. Ya, berapa banyak orang yang bermaksiat di mana? Di Mekah, di Madinah ada juga. Yang maling, mencuri, apa-apa. Ada, ya ada. Sehingga berlipat ganda dari dosanya waliyadzubillah. Dan ini ya terlebih misalkan kaum muslimin di mana, di Australia, di Jerman, di mana yang dia pemukiman orang-orang kufar mungkin, atau mungkin syughul dia mungkin orang Indonesia muslim, mungkin ahlus sunnah, tapi dia kerja di Jepang misalnya, atau dia kerja di Inggris atau di Amerika, yang ya dia bisa menampakkan keislamannya sesuai dengan dia yang dia mampu. Selebihnya lemah, dia nggak bisa apa-apa, ditekan, diancam dan lain sebagainya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah di sini, ini mirip siapa? Mirip siapa? An-Najasyi. So penting nih. Ya, penting sekali. Nggak bisa seorang langsung, wow, fulan, gini. Lihat kalam ulama, dilihat bagaimana para ulama dalam ilmunya memutuskan seorang itu melihat gambaran yang lebih dalam. Ya. Ini penting. Ya. Karena nggak sedikit dari kita misalkan Jakarta, Tangerang di mana? Oh, ada panggilan tugas ke Australia. Ada panggilan tugas ke mana? Singapura. Panggilan tugas kerja misalkan. Di Amerika di mana? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Allahu a'lam. Ya keadaannya seperti itu. Kalau dia istiqamah, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dia menampakkan sunnah, menampakkan agamanya. Masya Allah. Ya.
Wala haula wala quwata illa billah.